Oke, sekarang ngobrolin sekolah lagi ya. Nah, tentang apa nih? Tentang inventory. Ini inventory pakai weighted. Weighted average. Average cost. Nah, WAC. Oke. Nah, kita buatkan datanya dulu. Biasanya datanya ini cara yang sudah lama biasanya saya pakai. Kalau ya ini contohnya yang pakai ini yang ya banyak lah ya. Salah satunya misalnya menghitung portfolio juga pakai ini, portfolio saham misalnya, jual beli saham pakai ini juga bisa. Nah, ini kita buatkan dulu satu tabel di sini ya. Oke, ini saya select saja deh from ini. Ini saya ambilkan semua kolomnya. Gini, kita tambahkan di sini misalnya balance quantity sama dengan cash 0 karena dia biasanya bilangan bulat. Kemudian bawahnya lah ini ya, bawahnya. Oke, kemudian ada balance unit cost gitu ya, balance price gitu aja deh. Ini unit costnya lah, ini sama dengan cash. Ini biasanya bisa nganu nih, nah, bisa bilangan tidak bulat, bisa pecahan. Kemudian amountnya, amount singkat aja deh, ini cash 0 s, ini juga float juga. Oke, kita mau ngambil dari si ini karena ini syaratnya itu saya pakai gini deh. Ini persiapan data, ini bikin datanya dulu. Nah, nih syaratnya di sini ya. Ini syaratnya itu satu, setiap record sales atau yang out gitu ya, ini pasti dapat dapat barang gitu ya. Jadi tidak ada yang inden lah, gampangnya gitu ya. Kemudian buy, barang masuk itu lebih dulu dibanding barang keluar pada produk dan waktu yang sama gitu. Oke ya, ceritanya gitu ya. Itu syaratnya cuma itu doang. Nah, ini kalau saya running berarti saya milihnya yang A dulu aja deh ya. Where ID produk sama dengan A gitu misalnya. Nah, nih. Ya kan kayaknya nah ini kan A ini. Ya ini kayaknya nggak ada yang inden nih kayaknya. Sip. Nah, contohnya yang A saja deh. Nah, nanti yang lainnya juga bisa sih. Nah, sebenarnya bisa langsung banyak sih atau ambil dua. A dulu aja deh. Nanti aja ya kalau butuh lagi. Oke, nah ini saya masukkan ke satu yang baru, ke satu tabel baru dulu karena ini supaya nggak gangguin yang itu yang sudah ada itu aja, supaya dah gini ya. Nih saya running dulu deh, ini kan udah jadi di sini. Nah kita akan kerjanya tidak di instruction tapi di sini. Jadi semua data nanti masuknya ke sini dulu gitu. Ini semua data tuh masuk dulu ke sini semuanya, semua produk gitu ya. Nah ini pura-puranya kita punya data yang pertama supaya gampang. Supaya gampang itu saya edit dulu. Ini balance quantity-nya sebagai data awal nih. Tidak harus ada data awal ini ya. Tidak harus ada data awal ini. Ini supaya nanti bisa membayangkan saja. Kadang-kadang nanti kalau nggak bisa membayanginnya, wah ruwet itu. Oke.
Ya gitu ya. Ini contoh ini saldo awalnya lah. Oke, kemudian dia itu butuh di indeks. Nanti kalau misalnya mau bikin indeksnya disesuaikan lah ya. Ini contoh saja. Gudang stok WAC gitu ya. Di sini selalu berdasarkan tanggal data dan ID produk gitu. Balance quantity maksudnya sekalian. Apa ini supaya dia di cluster daripada nanti kalau dia pakai non cluster malah ngeditnya update-nya lama gitu ya. Trend status ini balance quantity-nya. Trend status dan balance quantity-nya gitu ya. Ini oke dulu deh. Ya nggak apa-apa gini juga oke. Tapi dia di where pertama ya. Di where pertama itu kayaknya gini dulu deh. Nah gitu juga nggak apa-apa dah. Nanti kan dia biasanya protes kalau memang. Udah gitu deh. Tapi kayaknya jelek ya tampilannya. Kadang-kadang kita butuh tampilannya yang enak sih. Ini ya ini kebetulan adalah ya nggak apa-apa lah. Ini kan balance quantity-nya 0 sama nggak 0. Oke. Yep. Ya kita sudah punya datanya. Mari kita mulai. Sekarang biasanya proses ini selalu disimpan dalam struktur prosedur, terus nanti dipanggil dengan input parameternya itu adalah cut off date time-nya. Ini biasanya tipenya date time. Ingat ya, date time itu berarti sampai milisecond. Oh itu kan lu banyak lo itu. Itu misalnya saya ambil saja deh di sini 08 yang tanggal 2 gitu ya, 02 gitu ya, jam 23.59.59. Oke gitu. Udah, ini input parameternya. Biasanya input parameter store prosedur gitu ya, store proc gitu ya. Nah di sini langkah pertama itu kita butuh ngambil data. Step 1, ambil data saldo balance terakhir yang ada. Nah, pada contoh ini berarti maksudnya adalah berarti kita akan ngambil ini nih. Pada cut off date-nya tanggal 2, maka kita akan mendapatkan dulu data ini harus terambil dulu gitu ya. Ini data terakhir. Di atas sana bisa jadi ada banyak, tapi ini data terakhir dari yang ada saldo. Nah, jadi saldo terakhir ya. Kan balance terakhir. Ini biasanya kan begini nih ngambilnya nih. Select from-nya itu dari sini gitu. Kita hanya ngambil berdasarkan ID produknya. Nah, dan TR ended gitu ya kan. Ini kalau gini tok, maka dia akan keluarnya begitu. Oke, banyak kita batasi where si bulk quantity-nya is not null and si TR ended-nya ini kurang dari sama dengan ini cut off the time gitu. Nanti kita akan ketemu. Oke, ini bisa jadi kalau udah ada banyak yang terisi, maka ini juga ada banyak baris. Di sini kita butuh mengambil max-nya. Saya tulis di sini max tr ended sama dengan max max date aja ya, max date gitu ya, gitu. Oke. Nah ini harus ada group by berarti. Kalau ada agregat ini butuh group by-nya ID produk gitu. Ini jadinya seperti ini. Nah kita dapat max date-nya dah. Oke, dari sini yang kita butuhkan itu bahwa jika ada di waktu yang sama sampai milisecondnya sama, nanti ada dua jenis transaksi status transaksinya beda, maka dia akan meletakkan yang 21 di bawah. Oke, berarti kita akan mengambil, bisa jadi yang 21 ini sudah ada menunya.
Jadi kita akan mengambil yang terakhir. Yang terakhir yang paling gede. Oke. Jadi kita akan menjadikan ini sebagai alat filter with AS. Jadi daripada saya membuat subquery yang di from, jadi saya buatkan dia sebagai CTE seperti itu ya. Nah, saya akan mengambil sama seperti itu tadi. Ini gitu. Nah, ini S X gitu ya. Nah, atau ini X aja ya. Ini X aja deh supaya ini saya bisa main ABC. Nah, gini deh. Inner join X on itu saya mengambil itu a.id produk. Oh, ini saya ganti aja namanya biar pendek. ID prod. Gitu ya. Ini ID prod sama dengan x.id prod gitu. And trn date itu sama dengan x.max date. Begini saya akan ngambil tiga-tiganya, id prod, max date, max start itu sama dengan maksimum dari trn status. Oke. Ini ya trn status tuh. Oke, sampai situ berarti butuh group by di sini. Inner join-nya biasanya di bawah biar rapi katanya. Oke. Group by ini. Gini. Ini kalau di run jadinya begitu, nanti dia udah ketemu nih yang terakhir dapat. Dah, ini kita kasih nama YS. Nah, baru deh di sini kita ngambil select from, sama dari situ lagi kita kasih nama A gitu. Nanti inner join-nya gini ya kan, ini tapi Y kita ngambilnya terhadap Y, ganti Y N A titik apa tadi trn status ya, sama dengan x titik max start gitu deh. Nah, yang diambil di sini apa? Yang diambil di sini itu semua kolom. Gitu. Ini kalau di run jadinya begini. Aduh, max start ada. Max start from Y. Nah, alah kok XY. Salah. Y. Nah, itu dia. Nah, nih kan. Dapat nih. Oke. Nah, ini kita butuh ngasih nomor I. Sama dengan cast 0 as integer gitu ya. Jadi dia akan kita kasih nomor 0. Nah, kita saldo awal tuh nomornya 0 semua. Nah, ini bisa kita simpan ke dalam satu temporary table. Taruh deh di sini, drop table if exist. Nah, misalnya dt gitu deh. Maka kita akan masukkan dia ke dt. Into dt. Nah, nih kalau mau dilihat select bintang dt-nya di sini. Gitu. Ini kalau di run jadi begitu. Nah, mana tadi yang koreksi dt-nya? From. Oke, nah ini ya. Itu tadi. Sekarang step 2, ambil semua data yang akan diproses sama masuk ke dt. Sama ini perintahnya begini lagi. Gini, nah yang ini saya off dulu deh. Gini, terus from-nya ini. Oke. Tapi saya udah nggak peduli dengan si batasnya lagi. Yang penting di sini where-nya adalah tadi yang di atas ini yang kita pakai ini.
Nah, sekarang yang ininya pasti masih 0 karena dia masih belum dapat balance-nya. Contoh, nih kan kita mau ngambil yang di sini nih. Gitu. Tadi tanggalnya berapa yang kita pakai? Tanggal 2 ya, tanggal 2. Berarti nih ya. Batasnya tanggal 2, berarti cuma sebaris ini ntar. Gitu. Sip. Ini dapatnya begitu. Nah, ini kita butuh ngasih nomor di sini. Kalau zamannya belum ada window function ya rada ruwet itu. Kalau sekarang nggak pakai row number gitulah ya. Ini di over partition ini mulai 2000 berapa, di atasnya 2019 pokoknya. Itu lebih simpel lagi. Partition by ID produk begitu. Order by-nya itu pasti TRN date dan TRN statusnya semuanya ascending. Ya kan? Oke. Maka ini kalau di run nanti dia dapat data ini. Nah, ini jadi nomor 1. Oke, ini kita masukkan ke dalam DT. Sini berarti insert into DT. Gitu dah. Maka kita bisa ngelihatnya begini. DT sudah berisi 2 baris. Nah, ini oke. Ini yang akan kita isi. Di sini ini yang akan kita isi nih. Ini akan kita isi ya, gitu. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya data itu. Nah, cara isinya kita akan memprosesnya itu setiap i mulai dari 1. Berarti kita akan butuh loop nanti. Maka kita buatkan variabel loop. I itu integer, pasti mulainya dari 1 karena yang 0 adalah saldo. Oke, kemudian add imax ini batasnya. Nah, ini juga tipenya integer. Nah, di sini kita bisa select add imax mengikuti data sama dengan max dari i from dt gitu. Nah, ini kalau mau dilihat select i sama dengan add i, i max sama dengan add i max. Ini kalau mau dilihat jadinya begitu tuh. Kita akan memprosesnya 1 ke 1 gitu ya. Karena memang hanya ada 1 di sana. Ada 1 baris doang. Oke, kita prosesnya belajarnya 1 baris doang. Oke, ini bisa saya off kan. Kita mulai loop di sini. Step 3. Oh, ini step 3. Block loop. Gitu. Maka di sini while add i kurang dari sama dengan add i max gitu. Dan ini ada begin, ini ada n gitu dulu. Pokoknya disiplin gitu dulu. Di sini kita set dulu add i-nya harus nambah 1. Nambah 1 gini deh. Oke. Di sini kita bisa select i sama dengan add i. Ini untuk lihat dulu bahwa dia bisa jalan. Nah, kalau kita di sini select i sama dengan add i, mestinya yang paling bawah situ udah 2 tuh. Nah, kan udah terakhir kan nih. Oke, aman nih, udah jadi. Sekarang di sini ketika dia di dalam loop, di sini nih ada proses ambil dt yang i nya sama dengan add i. Gitu. Jadi ini di sini pasti nanti ada where i sama dengan add i. Gitu ya. From-nya dt. Oke, kita kasih nama a. Oke. Nah, di sini dt-nya ini dt-nya. Ya, dt-nya kita ambil aja ini semua. Tuh. Kan? Nih. Nah, tapi kan kita nggak perlu ngitung lagi, uang itu udah ada tuh gitu dah. Ini kalau tiran jadinya begini. Nah, kan udah keluar nih ya, udah keluar di sana. Nah, sampai situ tuh udah enak itu udah. Sekarang kita itu butuhnya di sini adalah mengambil data. Ingat ya, ini nomor 1 ya kan, sedangkan kita punya saldo awal. Saldo awalnya
saya keluarin deh di sini ya. Ini adalah saldo awal, ini adalah datanya, ini adalah hasilnya. Ini ya, ini nomor 1 yang sedang diproses. Kita punya saldo awal. Nah, angkanya ini 1, 2, 3 itu harus kita ambil, kita taruh di sini nih. Karena dia jadi perhitungan di sini nanti ya. Perhitungan value di I1, bulk quantity, bulk price, bulk amount itu butuh data ini. Yang di I-nya 0 gitu ya. Kita akan ngambil itu. Nah, itu pakainya outer apply. Wah, belum pernah dengar ya outer apply itu apa. Oh, no. Nah, outer apply itu live outer tapi dia bisa spesifik gitulah. Oke ya. Ini saya hanya akan ngambil ini. Ngambilnya adalah barang ini. Gitu. From DT juga. Saya kasih nama SP. Nah, biar rapi, biar mudah dipelajari. Tapi ada where-nya. B-nya si I, gitu ya. Ini harus sama dengan add I min 1, gitu ya. Atau kita pakai di sini A titik I min 1 juga boleh. Ya kan? Tapi kan jelas itu A itu kan ini, add I ini kan. Kita kan lagi dalam loop. Gitu ya. And ID produknya harus sama. ID produk harus sama dengan A titik ID produk. Gitu. Oke. Ini kita kasih nama C. Nah, karena dia di sini adalah si siapa nih? Bulk quantity sama dengan itu, nanti tidak kita bingung nih, ya kan? Saya kasih nama beda. Oke. P bulk quantity gitu ya. Bulk price-nya asal awalnya P itu previous gitu misalnya. Oke. Akal-akalan aja. Nah, gini nih ceritanya. Nah, sekarang di sini saya bisa nampilkan ini. Kan nggak pakai aan, udah pokoknya ajar saja di situ. Oke. Nah, sampai situ. Ya, ini kalau di-execute nanti jadinya begini. Nah, udah masuk dia. Nah, kita mau ngisi dia nih. Nah, ngisi dia pakai rumusnya banyak. Kalau rumusnya banyak, ini saya pindah aja ke bawah. Bawah sini aja. Biar nanti gampang bikin-bikinnya. Oke. Tuh. Kan? Execute. Nah, kita tukar. Kita mulai. Bulk quantity. Bulk quantity yang baru adalah bulk quantity yang kemarin ditambah dengan quantity yang ya. Bulk quantity yang baru adalah bulk quantity yang di I0, I sebelumnya, gitu kan? Ditambah dengan quantity yang ada di I sekarang. I sekarang itu 1, oke? Nih, tapi kalau dia sales berarti quantity ini harus minus. Berarti ada syaratnya. Gitu kan? Selalu dia akan mengambil bulk quantity. Bulk quantity itu bisa 0, bisa ada isinya. Maka kita kancing dia supaya enggak 0. Bilangan bulat. Ini ditambah, baru ini ada case when-nya. Jika TRN statusnya sama dengan 21, nah 11 deh. Nah, 21 aja deh ya. 21 dulu deh. Then main quantity, else quantity, and gitu ya. Nah, sampai sini. Ini nanti akan keisi jadi 30. Oke, sekarang bulk price. Price itu ini ada kondisinya lagi. Kalau dia TRN statusnya adalah 21, kalau dia 21 kan berarti sales, maka kita akan ngambil bulk price gitu. Jadi harga sebelumnya is 0. Nah, karena dia bisa 0 nih. Karena dia adalah bilangan bulat, kita kasih gitu. Oke. Karena dia ada case, nah taruh bawah aja ya. Bawah sini ya, biar cakep ya. Ini ya. Nah, karena dia ada case berarti harus ada and. Gitulah sisi else-nya. Ini else-nya kita kasih 0 aja dulu deh. Nanti kita pikirkan belakangan. Nah, gitu ya ceritanya. Oh, ini saya tutup dulu.
saya tutup yang ini supaya nggak bingung. Nih kan, di sini volatile price-nya dia masih ngambil yang 0. Dia masih di sini. Ini 21 nih. Oke, 21. Nah, sekarang kalau quantity itu kan ini bal quantity yang baru nih. Kalau quantity ini kurang dari sama dengan 0, dan kita isi 0 gitu. Oke. Udah, execute lagi. Oke, masih masuk sini ya. Ini kuantitinya pasti nggak 0, maka kita akan menghitung yang baru, yaitu amount sebelumnya ditambah amount yang sekarang berkalian itu dibagi dengan bal quantity. Bal quantity bunyinya panjang itu. Oke, maka kita akan tulis ini dibagi ini gitu ya. Gitu dulu. Amount sebelumnya ini, karena dia bisa 0, saya pasangin. Oke, ditambah dengan kuantiti yang sekarang. Kuantiti yang sekarang adalah kuantiti kali harga. Kali. Sekarang dibagi, baginya di bawah biar jelas. Kuantiti itu ini. Nah, ya kan? Ini loh kuantiti ini. Bal quantity. Saya copy deh, sono. Gitu, oke. Nah, sampai situ dulu. Nih, keluar perangnya. Oke. Sekarang amount yang baru. Nah, ini ada case-nya lagi. Case when TRN status tetap begini nih. Nah, kalau dia sales, ini harus ada N-nya dulu. Kalau dia sales, maka di sini adalah amount sebelumnya. Amount sebelumnya itu ini, karena dia bisa nganu, berarti ini ada is 0 gitu, dikurangi dengan price, karena salesnya kan price-nya sama nih. Nah, price-nya yang sebelumnya dikurangi ya, karena sales itu yang dikurangin. Ini kan kuantitinya, ini kan harganya. Ini kan kuantiti, ini harga. Oke. Kalau yang tadi kan ini kan kuantiti kali harga kan. Nah, ya sini saya putar deh. Ini harga kali kuantiti gitu deh. Supaya sama maksudnya. Ini kan sama nih kan. Harga kali kuantiti, ini harganya sebelum itu pasti akan dipakai di saat ini juga, dikali kuantitinya. Nah, kuantiti salesnya ini ingat ya, min ya, karena ini sales. Ini min karena sales. Kuantitinya adalah kuantiti. Oke, gitu. Nah, sekarang kalau yang lainnya else, kan yang lainnya pasti purchasing, nambah. Nah, kalau nambah berarti amount sebelumnya gitu ya kan, ditambah dengan harga kali kuantiti. Oke, gitu. Nah, ini terus kalau diedit jadinya begitu. Oke, ini harganya begitu. Nah, sekarang kita sudah punya ini. Data ini lengkap, maka kita harus mengupdate sheet dia. Ini saya tampilkan lagi ini. Sekarang kita sudah bisa mengisi ini full. Data ini harus mengupdate si DT di situ, yang ini sama. Oke ya. Maka saya bisa membuat ini jadi subquery yang aneh-aneh panjang itu, tapi pakai CTE saja. Oke. Ini pakai CTE saja di sini. With XS. Nah, ini dimasukkan ke sana. Dah, maka di sini update DT. Yang di set apa? Yang di set itu ini, yang di set mana tadi? Si bal-balan tadi. Inilah mana sih? Nah, inilah. Ini yang akan kita set. Oke. Kita akan ngeset ini. Nah, sepura-puranya ini satu dulu deh. Satu dulu. Biar nggak error maksudnya. Ya, gitu ya. Jadi DT yang di kolom itu akan kita update. Ya,
Oke, ini SQL Server. Stylenya SQL Server nih kayak gini nih. Ini rada aneh nih, tapi ya nggak apa-apa wis. Sing waras ngalah. Inner join dengan X on berdasarkan I saja. A titik I sama dengan B titik I, ya kan? X titik I dan A titik ID produk, mana produk, sama dengan B titik BX titik produk. Kok rano ID produk gitu loh maksudnya, kan sama itu. Nah, ini ngambilnya pasti dari X bal quantity, ini pasti dari X bal price, terus yang ini pasti dari X bal amount. Ya, ini sudah diupdate nih, gitu. Jadi DT-nya sudah diupdate. Jadi di sini kita bisa ngelihat isinya DT. Select bintang from DT, gitu, oke. Nah, tuh kan daftarnya. Oke. Ini misalnya mau di run sampai 3 pun enggak masalah ini. Nih, sampai 5 deh, tanggal 5. Ini oke nih. Nah, data ini nih. Data ini nih, kita butuh data ini untuk mengupdate si WAC gitu. Kita akan ngupdate WAC sekarang. Oke. Step berikutnya. Step 4. Update tabel utama data, yaitu gudang titik stok WAC. Gitu. Oke. Nah, kita udah tahu nih, ini nanti deh. Maka pasti di sini update. Update siapa? Update ini. Oke, yang di set apa? Yang di set ya itu tadi lagi, ini lagi aja, kita contoh ini saja. Nah, gitu ya. Aduh. Alah. Ngapa ya, Dek? Kok nganone apa? From-nya ini adalah sini kita kasih nama SA inner join si DT kita kasih nama X. Nah, gitu ya. Tapi sekarang onnya beda nih. Onnya di sini adalah A titik ID produk. Nah, produk, nah ini copy aja sama dengan X titik ID produk and sebenarnya ini kan dia pasti ID stoknya sama nih. Nah, kita pakai ID stok saja deh ya. ID stok sama dengan ID stok, gitu aja deh ya. Tapi kalau ID stoknya nggak sama berarti harus dijoinkan berdasarkan 3 ya, TRND, TRN status, ID produk gitu ya. Oke, ini yang aja sama gitu. Dah, sampai di situ kita bisa lihat hasilnya. Select bintang from ini, gitu. Sekut. Nah, ini kan yang ini disembunyikan biar nggak bikin bingung. Sekut. Nah, karena ini cuma sampai 5 ya kan. Nih tanggal 5 kita tambahin lagi aja, kita tambahin sampai tanggal 25 misalnya gitu ya. Tuh dia udah kasih semua gitu. Oke, sekarang gimana kalau kita akan nyoba ini 31 Agustus kita akan nyoba untuk beberapa langsung. Ini misalnya saya gantiin A, harus memenuhi syarat ya. Ini yang memenuhi syarat soalnya hanya ini nih, produk ACE ini memenuhi syarat nih.
Nah ini saya running. Oke, ini kalau saya run dia isinya ada banyak kosong semua gitu ya. Nah ini kalau saya run yang di sini semuanya gitu hasilnya. Oke, nah itu jadi semuanya. Oke, gitu itu aja itu. Nah, selesai udah sampai sini, berarti ini sudah terupdate gitu. Ini bisa langsung dibuat jadi jadi store prosedur. Ini sebagai parameternya. Contoh deh, tak bikinin contohnya wes sekalian wes. Ini store prosedur. Ini. Jadi, ini ya misalnya circuit. Itu tanggalnya lah. Kita bikin misalnya di sini gudang titik SP01 stok WAC misalnya gitu lah. Nah ini kan banyak parameter kan, parameternya kita copyin yang tadi itu, kita copyin yang dari sini tadi, nih parameternya gitu. Nah udah. Nah, di sini apa isinya? Isinya di sini apa nih isinya? Isinya yang ini semuanya ini. Sampai sini. Dah. Gitu deh. Di indent. Dibiasakan supaya mudah dibaca oleh orang lain, gitu ya. Sekut dah. Nah, sudah jadi itu. Nah, ini SP-nya sudah jadi ini. Lihat aja sini. Nah, ini misalnya SP gudang stok WAC. Oke. Contoh. Kita coba drop table. Terus kita isi dengan data baru. Oke, nih contohnya ini. Ini. Nah, ini kan kosong nih. Kita bisa execute ini. Saya coba execute di sini aja deh ya. Nanti terus bisa di-run lagi. Nih, exec si SP mana tadi SP-nya? SP ini kita dengan tanggal adalah 2014 0831 jam 23.59. Ini kan bisa kalau ada replikasi mau now mau apa gitulah ceritanya gitu. Oke. Nah, ini tutup. Jadi yang di run ini. Tuh. Masuk tuh dia. Ini hasilnya sudah jadi begitu. Dah, oke. Nah, dah gitu aja deh. Ini nanti saya simpan, saya taruh di deskripsi, oke? See you.